bagaimana menjadi seorang pemimpin dan bagaimana bersifat tawadu. Beliau mencontohkan segala aspek kehidupan kepada kita, baik itu kehidupan kebaikan dunia maupun persiapan kehidupan kebaikan kita di akhirat kita nanti insyaallah. Sidang jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Bukhari itu dijelaskan, Nabi mengatakan kepada sahabatnya bahwa ada umat sebelum kalian, angkar yolo talu tahu si bawa ini talu ini tahu teman-teman bikin keluar dari rumahnya masuk oleh bola, dan ketika berada di tengah padang pasir datanglah hujan deras musimku. Waktu na musimku yang talu ini tahu tamai macam di dalamnya buah, tapi karena hujan yang begitu deras sehingga banyak longsor yang terjadi, termasuk ondron nama Cina nasabari dalam boy. Ternyata ada batu yang kemudian bergelinding dan menutup pintu gua tempat mereka bersembunyi. Walhasil waktu nafanya maksimal itu ternyata mendekati pintu gua, denoleh pakai batu tutup ini nonroi macam denoleh pakai batu tutup ini bawa gua. Sehingga apa yang terjadi? Ketika orang ini pun kaget, saya lagi ada nih orang mesui, na talun ini hai denoleh pakai di sisi kau dia orang ini bawa sehingga mereka bertiga itu berdoa melodon. Orang yang pertama berdoa, maka dia pun angker kasih hidup. Ada orang tua saya termasuk orang yang mengatasnamakan atau mengutamakan upadiono induk eko, upadiono papere celor atau tuaku pun, dan saya ikhlas berbakti kepadanya. Jika engkau nilai itu sebagai sebuah kebaikan, iku angkai di Cina, ia papi di Cina, lauri dua penjajian, iku angkai decing di sisita, maka bukakanlah pintu gua ini. Apa yang terjadi? Ternyata ia betul ini gue, kedo citi, tapi dia pun dia. Orang kedua pun berdoa, ya Allah, saya pernah melamar seorang wanita, tapi lamaran saya kemudian ditolak, sehingga suatu waktu datang musim pacaklik, wanita itu datang meminjam uang kepada saya. Saya meminjamkan uang dengan niat bahwa saya harus menidurinya. Begitu saya ingin menirunya, ya Allah, dia mengingatkan saya, dan saya pun meninggalkan karena takut kepadamu. Jika itu sebuah kebaikan, maka bukakanlah pintu gua ini. Batu itu pun kemudian bergeser lagi, tapi belum bisa keluar. Orang ketiga pun berdoa, ya Allah, riono tempat jamaah yang saya gaji setiap bulan. Suatu ketika ya Pak jamaah napa jema jama nama dia penampuran ala gajinya. Gaji yang dia tinggalkan saya belikan binatang ternak, sehingga binatang ternak dari hasil gajinya itu berkembang biak. Dan suatu ketika yang bekerja dengan saya ini datang kembali, dan saya tunjukkan maka dia gajimu biasa di pemulai walian bimbing nena pero bimbing mabijami-jami jadi sini nak kiro bimbing yang kayak minta bimbing mana nah cawai kayak apa tapi udah maka dah apa cerita mahu dan saya memberikan semuanya, ya Allah. Jika itu kebaikan, maka bukakanlah pintu gua ini. Akhirnya pintu gua itu terbuka dan mereka bertiga bisa keluar. Aku berdoa dan teman-teman yang lain sesuai pada bikin kalimat sifat Allah Subhanahu wa taala. Iku yai ada tempat teologi makade na iya Allah taala mapasiwada mapasilener
angka deceng lain jama, insya Allah angka tumatu merkawat tu angka famalakna yaitu deceng ina berafu Allah Ta'ala riwatu riang perluan. Karena kadang-kadang angka deceng hanya dari wata tapi dia perlu. Kadang-kadang angka pinyaman, angka anu menyaman di wata tapi dia perlu contoh. Na federasi anggota soko nama tapi cila wata kurang mana. Bukan berarti dia menyaman ya soko itu masih bawa mana tapi kebetulan cila wata atau kurang mana. Na federasi anggota susu misalnya cila wata kurang minum kopi. Bukan susunya tidak nikmat, tetapi kenikmatan itu hadir setelah kita sudah kenyang dengan kenikmatan. Berarti hadir pada saat tidak kita butuhkan. Tapi yang kedua waktu itu, woi buat teko kalau teko masih sedih. Ya kalau istilahnya neurolog pondok ini, angkat waktu namo tuh. Las sana namulas na cakla ang lambat menyentuh iku infasibawa tetanggo. Artinya apa? Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kala ada kenikmatan yang menghampiri kita, tidak kita nikmati karena kita sudah menikmati nikmat yang sama. Ya dalam pasabarna kata dia mengalahkan pas waktu pas lebaran. Dia sejama di deceng, dia saya kata ibu deceng, banyak sekali yakin dan percaya suatu ketika kita yang membutuhkan maka Allah yang akan memberikan kebaikan itu. Allah yang akan memberikan kebaikan itu. Ini ada satu kisah nyata yang dikatakan itu bahwa ketika kita mengamalkan hadis Nabi khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik di antara kita adalah orang yang bermanfaat. Ada satu kisah salah seorang syekh itu berkunjung ke negeri Maghribiyah, ada yang mengatakan Maroko, ada yang mengatakan Tunisia. Ketika dia hadir di tempat itu, maka dia memberikan pengajian. Setelah dia memberikan pengajian, apa yang terjadi? Maka datanglah seorang yang begitu tergesa-gesa. Ternyata orang yang tergesa-gesa ini tahu sohi. Makin apa mereka mengolok syekh ini. Nasabah menjadi saasanya ukuran. Agak pas sebenarnya nanti kisah ukuran. Dia telah mengeluarkan zakatnya. Ukuran ini apa susah kena. Ternyata ialah ukurannya salah bilang sehingga kurang, sehingga masih ada zakat yang mereka simpan. Angka mau pasal kita tidak tahu sudah 1 minggu disimpan sehingga benihnya macam ini gede ikode pasti ikode panai wajah ya sakit ila tomate mati manusia kita sebab mati makin onronina anggaplah kalau saya mau rupiahkan ya, mau dirupiahkan, kita ambillah contoh yang sederhana yang mudah kita ingat. Anggaplah memopa sakit atas sisa 10 juta, maka dia dibeli lagi kodema bagian 10 juta, maka kita akan meninggal sebelum terbagi. Otomatis dia perpura yang bagian berarti mati manusia. Coba bayangkan menurut ini lagi tahu dia itu dikatakan pemilik satu perusahaan. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Orangnya begitu mendengarkan syekh ini memimpin salat, dia hadir. Kemudian dia mendengarkan memberikan wejangan setelah salat isya, dia pun mendekat. Dia menceritakan engkau fadli wa katani duisat ke 10 juta. Tapi itu dipilih aku mengatala dan hulu di 10 juta. Wadi angka tauna ka beban beton ada ikon kau butuh dengan uang zakat ini bisa kemudian Allah angkat bebannya, sehingga syekh itu mengatakan mudah-mudahan kita bertemu dengan orangnya, mudah-mudahan kita ketemu dengan orangnya. Akhirnya ketika syekh itu ingin kembali, ternyata pesawat
Jadi dia harus masih menunggu sampai pagi hari. Akhirnya dia cari penginapan di dekat masjid itu, dan orang kaya tadi ini memfasilitasi kawan hotel untuk ditempati. Begitu jam 3 subuh, Syekh ini kemudian menuju kembali ke masjid itu, mau sholat malam sambil menunggu waktu subuh. Begitu dia masuk di dalam masjid, itu nanti dalam masjid nengkaline sama set hiburan ternyata sing hiburan, dan dia dekat dengan mihrabnya imam, sehingga Syekh ini penasaran siapa laki-laki yang berdoa menangis di jam 3 subuh ini. Akhirnya ketika dia mendekat, dia menyaksikan seorang laki-laki yang sedang sujud menangis terseduh-seduh, tersengat-sengat. Setelah selesai sholat, Syekh ini pun mengatakan, wahai saudaraku, apa yang menjadi hajatmu? Ada pas sabarna namun kita sengat-sengat di dalam sujudmu. Mapi balik lah kuburani makanya si temen ada ia rupatan rika nasabah wilo duani beniku. Wah, coba luar biasa. Wilo duani beniku. Makanya wilo duani beniku. Besok pagi jam 9 dia itu mau dioperasi. Ketika saya tidak mampu mengumpulkan biaya operasi sisanya, maka istri saya tidak ditindaki, dan jika melebihi duhur besok tidak ditindaki, kemungkinan besar nyawanya tidak terselamatkan. Maka dia Syekh kuras yang itu ini nanti dengan maka dia kuras 10 juta. Begitu kebaikan Allah yang mempertemukan. Apa yang bisa kita ambil di sini? Pertama, ternyata ikomelo dimantukan orang barat tak ega kecorannya ikomeni tak makan. Angka mau kekurangan sakit 10 juta. Nah pas salah ini ada cek laki besu sakit punya mau besu tema pindah. Ya kira-kira orang itu berbeda ini Pak. Oh ibu, kira-kira kok milo yang cuma lah kita pemalan itu 200 sebelum ke milo teman tepat itu kita akan seratu di itu dua-duanya mulai tidak seperti itu ya. Insya Allah ibu makun rina singkat tu yakin kak malah buanin sesa. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang suami yang menangis terseduh-seduh di sepertiga malamnya, apa yang dia doakan bukan dirinya, apa yang dia doakan bukan pekerjaannya, apa yang dia doakan bukan anaknya. Siapa yang dia doakan? Istrinya. Takutan aku Pak besok bukan tidur doakan kita. Ya semoga untuk masuk penyampaian tidur kasih buat sehat-sehat bini gua. Telepon kasih kau di sini bini gua. Telepon di sini tangan atau ikut di sini bini gua. Ikut mana nami berarti di sini mau itu. Ikut tu di mana kau di berarti malas itu. Ikut mana ada satu ikut mana kau berarti sehat. Oh iya, itu mana kopi berarti sehat. Lagi sini mana kopi. Dan ternyata Allah pertemukan. Tentu pertanyaannya kemudian muncul, kenapa bisa Allah mengatur skenario-nya betul-betul hadir pada saat dibutuhkan? Ternyata kisah dibalik itu semua, Syekh ini selalu berdoa, ya Allah jadikanlah saya orang yang bisa bermanfaat. Kalaupun saya tidak bisa bermanfaat, jadikanlah saya menjadi jembatan manfaat. Yang kedua, orang yang kaya ini tadi nampak susah kemudian dia salah itu, sehingga dia berpikir iko bagian uang si kacil-kacil yang mengatakan nantukan dan sama kacil-kacil ini tahu tentang bodoh kesifat si untuk kawan ini terangkai lasana, dan Allah mempertemukan suami tadi ini. Apa doanya? Ikhwan ia ini nulis jama-jama ini nulis jama natampukan ke anakku, najajingan ke anakku, napasusungan ke anakku.
Inilah pekerjaan yang tidak bisa digantikan oleh suami. Tidak bisa digantikan. Bahkan onro dia dulu ketika pemerintah Umar jadi khalifah, datanglah seorang laki-laki. Angka sini Qur'an tuli inoko bedena. Ele inoko tanas inoko pokoknya sesuai inoko bedena jauh di inoko. Mila lawaran pemerintah Umar maperafu. Loi no mapicen. Kada tuli manoko tu beneku. Amirul Mukminin. Sisa tu yo no mapapolan pemerintah Umar nek kali ngate pemerintah Umar alamat dengan inoko bedena. Ya. Ada nek lo di mapokoi lo Pak Bupati melapor atau lo Pak Gubernur melapor. Pas itu kilo yolo na ucapnya yang gak diganti nopo. Jadi dia terjadi. Maka sedangkan lagi Umar inoko kumini lebih bijak. Tapi yang mengutai Umar bisa maka siapa yang di depan Umar? Akhirnya besoknya ketika dia bertemu, nah tanda ini, ma'anu walawan di lawalaku maka tokat to mabili sallam. Nah dia menjadi tamu. Dia menjadi tamu. Agar nasab yang mana? Ya Amirul Mukminin. Si tokat ada itu menni angka melo ufopi tapi dia jadi maka dia memang kena. Irwan ini sebenarnya mau melo kalapa ko ibeniku maka tulina cahiri karena melo na malapa ko ini urun tu ki dia cento. Jadi pada tu ini dimaksud ke depan adalah apa kata Umar ketika ditanya, engkau adalah seorang pemimpin besar. Bahkan Nabi menjamin ketika engkau lewat di satu jalan, mitau setani lalu. Bahkan kata Amr bin As, ini kesaksian Amr bin As dan kisahnya sahih. Maka dia berkata Amr bin As, ketika saya jadi gubernur di Mesir, sungai Nil itu mengering. Karena orang punya kebiasaan piangi sehingga anak darah lampek ke toko sanohe sungai Nil. Yang kude yang piangi menti wain sanohe. Maka dia Amr bin As dia dijami di Quran Nagamata itu akhirnya tidak kejadian mati toko wain sanohe. Maka Amr bin As mengirimkan Umar surat. Nah kini pemerintah Umar surat menceritakan yang peristiwa agar pemerintah Umar. Nah kirinya di surat sungai Nil ada di sana. Wahai sungai Nil, jika engkau mengalir atas kemauanmu maka keringlah. Tapi jika engkau mengalir atas kemauan Allah maka mengalirlah. Ketika sampai di Mesir, Amr bin As diberi pesan oleh pengantar surat untuk melemparkan surat itu di sungai Nil. Apa yang terjadi? Dia dengan sejak tak pebus. Akhirnya air sungai itu sampai. Bayangkan surat lagi pemerintah Umar mitau jimpangan warna sungai Nil. Pokok surat pemerintah Umar. Tapi ini dia gak ada tahu. Apa artinya? Lebih masuk itu makmur daripada sini. Apa kata Umar? Kenapa saya diam ketika istri saya mengeluh? Kenapa saya diam ketika istri saya marah? Kenapa saya diam ketika istri saya kemudian marah dan berkata, karena saya tidak bisa menggantikan mengandung anak saya. Saya tidak bisa menggantikan dia melahirkan anak saya yang mempertaruhkan nyawa. Dan saya tidak bisa menggantikan yang menyusui anak saya sehingga bisa tumbuh dewasa. Tasing itu apa? Menyamai itu mantap dia cores saya itu menyamai mantap. Coba minta itu makunin mantap. Ketika umur 9 bulan ditampung, saya termasuk orang yang tidak mudah menangis. Upatet mantap itu nanti tapi dia asyik orang tampung ini siapa? Melo ni boleh kamar LOWC mesu bisa dibentar ali tunjuk kai baam katu manila yang mesolat. Iya. Memang teman-teman kai. Kalau dia merasa ditunjukkan. Melo leu tato itu dah melo leu istana sampai payo. Tak dua anggar rumon ni dalam ke natan sik yang bertujuan urunan ke pokoknya dengan nama pemeri. Titilah kanan foso, titilah kiri sisa nafas, lengan-lengan ni sama narada, mewah mopat talanglah. Tidak kenyang tuan mereka, apalagi yang mana yang begitu susahnya. Bahkan tidak sedikit ketika perempuan dekat dengan melahirkannya. Biasa kalau menerima rendah, tadi nasi terkena, tadi nasi ujung-ujungnya akhirnya disesarkan tidak bisa keluar. Onur resah itu mak mereka kemudian di mana nasau sunnah. Betul atau tidak? Mereka sama pakai mata pun.
Coba ini sederhana sekali teman-teman. Itulah yang menyebabkan keikhlasan itu kemudian hadir. Ini yang pertama, keikhlasan dalam melakukan segala sesuatu, insya Allah akan membela itu. Dan tentu kita bertanya, bagaimana sih konsepsi nyatanya tentang sebuah keikhlasan? Maka sederhana. Sering saya sampaikan, baik itu berbicara santai ataupun di depan forum, ketika ada yang bertanya, ada contoh konkretnya dia sering ikhlas. Maka saya katakan, sebenarnya kita semua sering latihan ikhlas. Kita semua biasa melatih diri kita ikhlas. Cuma kita tidak tahu bahwa di posisi inilah saya seikhlas-ikhlasnya. Cuma kita tidak sadar, waktu ini, pada waktu ini sebenarnya saya termasuk orang yang ikhlas. Kapan kita ikhlas? Di mana kita ikhlas? Kapan waktunya? Posisi keikhlasan itu berada di dalam pribadi kita. Mohon maaf kalau saya cinta. Mohon maaf, betul tak paling ikhlas ini rufatawi ketika kita berada di dalam toilet ini buat hajat. Iwatu tak maaf, iwatu tak ilmu jamaah. Pokoknya itu ikhlas lah ini rufatawi. Ikhlas itu pesum. Tolong togi burayan, cocotogi burayan, masuk pada fotogi burayan, kudu togi, luri-luri itu. Pokoknya aja burayan mampu masih ikut langsung ikut dalam betul mesu denen kedahan. Bahkan pemerintah yang mesu dari pasar, saking ikhlasnya. Itu yang pertama. Saking ikhlasnya kita memaksanya keluar tanpa beban. Justru yang kurang mesu jadi beban. Yang kedua cirinya, begitu keluar kita tidak mau lagi mengingatnya. Dia itu nanti kayak mau masuk gini kita contoh apa ikon bro. Nanti gini kita begitu keluar langsung kita tidak melihatnya. Yang ketiga, kita tidak meninggalkan jejaknya. Dan yang lebih utama, kita tidak pernah menceritakannya. Itulah ikhlas yang sesungguhnya. Itu udah cerita dari mana model nanti kalau burayan nak masuk, maka model kalau lure-lure nak masuk, maka model nak sebelah orang masuk, tidak pernah kita cerita. Kenapa? Karena kita ikhlas mengeluarkan. Maka kita ikhlas mesui karena kita merasa itu adalah kotoran. Maka sebenarnya ikhlas kita sudah sebab merasa itu adalah kotoran. Coba bayangkan jika 1 minggu kotoran itu tidak keluar dari tubuh. Eko kan dari sini budaya sesuai rotai pulalan nawatata, pulalan nawabata. Maka itu akan jadi penyakit. Makanya kita ikhlas mengeluarkan. Kalau kita mau kiaskan ini, milo kimala yang berfaham pada menuntut orang sebenarnya ketika kita bersedekah, ketika kita berzakat. Iko engkau orang parah. 50 tahun ini kali pesui sedekah nah pada iko aku tahu denen kena jamaah. Kenapa? Karena zakat itu kan adalah kotorannya harta kita. Rotaknya orang perantau itu sedekah pasti dan kayu. Jadi iko engkau orang perantau yang kali pasti sedekah pada lo iko denen kau buang air. Jadi kalau kita mau ikhlas seperti itu, yang pertama betul-betul kita paksa keluar. Nasabah ia pada sawah pindah kita ikut kami siwa-siwa. Ikut dia pada boleh jamu tu di masjid dia itu kata. Yang kedua begitu keluar kita tidak pernah lagi mengingatnya dan tidak pernah lagi mengingatnya, tidak lagi mengungkitnya, menghilangkan jejaknya. Dan yang lebih utama kita tidak mengharapnya kembali lagi. Itulah keikhlasan yang sesungguhnya. Belajarnya sederhana. Ketika kita berada di dalam apa? Di dalam toilet. Jadi baca sendiri kurang-kurang ikhlas kita ngarap bawah ni boleh jam bangun ni. Ternyata kurang apa ikhlas buat tuku angkat di sini. Tuku angkat dalam nasi dan itulah keikhlasan. Ketika kita mampu ikhlas dan seikhlas-ikhlasnya, maka jadilah kita pribadi yang insya Allah ketika kita membutuhkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, buah dari keikhlasan itu akan
biasa jam sih di jama-jama dengan keikhlasan. Ikut biasa jam sih di jama-jama dengan penuh pasimata karena Allah Subhanahu wa taala, semata-mata karena Allah. Maka akan ada waktunya nanti kita menginginkan sesuatu, apa kita membutuhkan sesuatu, Allah itu akan hadirkan. Karena sejatinya kita diajak memang untuk semata-mata karena Allah. Contoh, tadi kita sholat maghrib, usanifat dan maghrib salat rakaat mustaqbilal qiblat ada, akhirnya niat kita itu lillahi ta'ala. Kita mau sholat isya pasti lillahi ta'ala, kita sebentar mau sholat subuh lillahi ta'ala. Sinina dunia niat tak iribal lahirnya yani kalau natinta pasti lipat campurangi nasabah ada karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka persoalannya, apakah niat yang ada dalam hati kita dengan ujung kalimatnya karena Allah, bisakah kita hadirkan dalam pribadi, dalam berperilaku? Bisakah kita hadirkan membantu orang karena Allah? Bisakah kita hadirkan memberikan nasihat karena Allah? Bisakah kita hadirkan memberikan kritikan karena Allah? Bisakah kita hadirkan memberikan solusi karena Allah? Jangan sampai dalam kehidupan kita mengkritisi karena mengedepankan egois kita. Kita memberikan solusi karena mengedepankan kesombongan kita. Kita memberikan wejangan mengedepankan takaburnya kita, bukan mengedepankan niat lillahi ta'ala yang ada dalam diri kita. Iku makdir teman-teman lebih yang kini sesuai menabikin kirimasin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mampu menjadi pribadi yang ikhlas melaksanakan sesuatu, jangankan hal yang nyata atau hal yang lumrah, hal yang mustahil saja, seperti seorang laki-laki yang tertutup goa tempatnya berlindung dengan batu besar. Batu besar itu bisa bergeser lantas doanya karena berasal dari lisan dan hati orang yang berbakti kepada orang tua, dipenuhi dengan keikhlasan. Dipenuhi dengan keikhlasan. Yang kedua, tentang orang yang menjaga amanah. Tadi angka sini punggawa, ialah punggawa untuk nama nafanya majalah guruna, ternyata enggak gajinya dinilai, dan gaji itu dibelikan seekor kambing. Gatu ambija-bija nampang kepemiro pegawai nanti isunya masih untuk, akhirnya dia berikan semua. Ini tentang amanah. Karena yang paling berat itu, kata Imam Al-Ghazali, yang paling berat itu adalah bukan besi. Yang paling berat itu bukan tembaga, bukan emas, tapi yang paling berat itu adalah menjaga amanah. Menjaga amanah itulah hal yang paling berat dalam hidup. Apalagi ketika amanah itu berkaitan dengan rupiah, itu sangat-sangat sulit. Mabiasa pamulana makanya minta ikulai pernuani doi, tapi kadang-kala di tengah jalan amanah itu bisa melenceng karena godaan. Nah sebab maka dia memang itu tahu ia itu beli kami masih setan betul. Ternyata doi bawa ke setan, namun fakta tadi beli biasa bukan jadi setan. Maka itu dikatakan menjaga amanah itu sangat-sangat sulit. Dan kita ini memang menjaga amanah. Kita menjaga amanah menjadi pribadi yang sesuai dengan sunnah Rasulullah. Tapi apa yang diberikan? Ternyata menjaga amanah ini mampu menghadirkan doa yang bahkan mustahil. Ya, tapi kalau kita memandang dengan akhir surah Yasin, ada syai'an yaqula lahu kun fayakun, itu terjadi. Tapi itu terjadi karena doa dari orang yang betul-betul menjaga amanah yang berkaitan dengan uang. Biasa kita ingat teman-teman baik ideologi mengatakan ikumon riolomo fi bahwa atau ikumon riolomo fi bahwa atau biasa mau fatu lari kiru gara-gara doi, lari kiru gara-gara doi. Kadang-kadang ketika ada pengurusan dari itu menghindar. Sebab biasa lalu itu ini maka doi
biasa letak kuburan di Islam atau juga bingung. Apalagi kok ini orang ini, biasa di seti ternyata kurang si boy bilang mah pusat sampai hidup ketiga. Ternyata ujung-ujungnya sesat di wajah sampai sadar ternyata maka dia meninggalkan bukan tu wajah tidak. Padahal siapa itu disampai. Karena memang katanya laki-laki itu konotasi dia selalu nak ketemu kunci motor dan apa siapa sampai. Biasa tahu kecamatan Kolendrona, tapi tu di mana nanti di kecamatan ini sifat saya, ini sifat diri. Padahal angke kau. Tapi ketika sesuatu itu kita mampu lakukan, menjaga amanah itu, ternyata itu menjadi salah satu sebab ketika kita membutuhkan pertolongan Allah, Allah akan hadirkan. Kenapa? Karena Allah mengetahui bahwa menjaga amanah itu memang sangat sulit. Menjaga amanah itu memang sangat sulit. Ketika kita mampu melakukan ini, maka yakin dan percaya Allah akan memberikan kita pribadi yang diberikan solusi di setiap hajatnya. Bagaimana supaya kita bisa menjaga amanah dengan baik? Ini menurut satu penelitian bahwa kadangkala orang yang khianat dalam tanda kutip amanah masalah uang itu karena mereka tidak memiliki rasa syukur. Angkana ada jinna maju tasiulan korupsi mobil. Kenapa? Karena dia tidak bersyukur. Makanya Nabi itu mengajarkan kepada kita harus memiliki qalban syakir, hati yang senantiasa dipenuhi rasa syukur. Iku marane syukur ya kita. Ia bisa pakai, ia bukan kewe, pasti anu yang perlu. Saya ulangi, itu makanya syukur nanti kita sesuatu yang kita cari itu adalah sesuatu yang kita butuhkan, sesuatu yang kita ambil. Ya roh agak bukan ewe pasti agak yang perlu. Karena kita hidup ini diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan. Maka pada satu Tuhan tetapi karena kadang-kala ia merasa pahit, ia nelonyewe bukan kebutuhannya, tetapi keinginannya. Kadang-kala manusia itu susah karena mencari bukan apa yang mereka butuhkan, tetapi mencari apa yang mereka inginkan. Kalau kebutuhan yang kita cari, insya Allah, itu makanya dari agama yakin dan percaya Allah pasti penuhi kebutuhan kita. Tapi ketika keinginan yang kita prioritaskan, maka keinginan itu tidak akan ada batasnya. Biasa yang kali maka ada bening cinta lapor batau kami mulai urusi iko akan asokirna 20 lawan pasti melo dapat benda telu bening cinta kilorna batau melo mulai urusi iko akan asokirna telu lawan pasti melo dapat benda itu pak andai kata cinnana ya ika pamilor na melo terus. Padahal tidak sebesar itu dan tidak sebanyak itu kebutuhan yang kita butuhkan. Tapi kalau keinginan bisa lebih besar daripada itu. Kalau keinginan bisa lebih mewah daripada itu. Kalau keinginan bisa lebih mahal daripada itu. Maka itu yang harus kita prioritaskan yang pertama, supaya kita mampu menjadi pribadi yang menjaga amanah. Kalau dalam kajian tasawuf itu dikatakan kita harus memiliki sifat suhud. Kata Imam Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri, suhud itu artinya kita tidak diatur oleh dunia, tapi kita yang mengatur dunia. Ternyata ini ngatur lino, tapi ini mengatur ini. Ternyata ini maaf dan mengulino, tetapi dunia yang kemudian berada dalam genggaman. Maka kadang-kala ada salah satu doa itu mengatakan, ya Allah jadikan saya pribadi yang soleh dengan meletakkan agamamu di dalam dada saya, meletakkan kedua orang tua tidak di atas pundak saya,
meletakkan kepentingan negara di dalam otak dan pikiran saya, tapi meletakkan dunia di bawah telapak kaki dan telapak tangan saya. Iku makanya teman-teman ini pribadi kita betul-betul menjadi pribadi yang qalban syakiran, maknanya syukurnya kita, insya Allah kita akan selalu merasa bahwa apa yang kita butuhkan Allah sudah berikan, apa yang kita butuhkan Allah sudah hadirkan, apa yang kita butuhkan Allah berikan kepada kita untuk kita nikmati. Ya, ini sebenarnya pernah satu ketika di Taif, Famlut Abdullah bin Abbas, Famlut Abdullah bin Abbas, posisinya ada minta, Abdullah minta Abdullah kasih surnaya sang Abbas, angkat kasih surnaya sang Abu Talib. Abu Talib memiliki anak bernama Ali, Abbas memiliki anak bernama Abdullah, dan Abdullah Nabi tak tolak. Mereka tiga bersepupu satu kali. Pernah satu ketika Abdullah bin Abbas membahas, dan ini dibahas dalam salah satu hari Muslim, saya lupa pembahasannya kalau saya tidak salah tentang riba, sehingga melenceng sedikit waktunya lebih cetek. Maka Abdullah bin Abbas itu mengatakan, "Ikodelo patarwiye, jangan sampai engkau salah paham." Maka patarwi cetek. Contoh yang ketiga adalah orang yang menjaga dirinya lebih takut kepada Allah ketika ada yang mengingatkan. Inilah yang paling susah, karena kadang-kala yang diperingarangi menasihati salah, tapi jangan mengaku salah. Yang paling susah salah lagi, anda kau peringaran yang tetap salah itu kalau hadis makum yang mengiru kita tidak mau menerima kesalahan. Inilah kan yang dilakukan laki-laki, bahwa ketika diingatkan bahwa tidak mau takut kepada Allah, dan dia mengatakan, "Ya Allah, saya tinggalkan kenikmatan itu karena takut kepadamu. Jika itu adalah sebuah kebaikan, bukakanlah pintu gua ini," dan batu besar itu pun bergeser. Kenapa? Karena dia menerima ketika dikatakan salah. Siapa biasanya yang sulit menerima ketika disalahkan? Kalau ada perbandingan, ya tiga biasa baru mereka masusat dari ini boleh pasal lah kayu juga dari kabinet ibu ini kebiasaan dari boleh salah lah kayu atau bini lah kayu ini kebiasaan apa mencari ini kamu salah cacat salah lah kayu atau bini ini kayu kan cocok bini maka lah kayu macam bini ini macam suku-suku ini yang paling susah, karena memang dalam ilmu psikologi itu dikatakan ketika orang itu sudah dewasa, maka dia tidak mau disalahkan meskipun sebenarnya dia dalam keadaan salah. Namun salah ini pasti cai pasal. Dan itulah yang menjadi pribadi mestinya kita bangun. Iko salah memang aku salah. Karena banyak orang itu ketika ditegur, oh dia nggak bicara tanah. Ketika ada seorang suami yang diingatkan oleh istrinya, maka suami ini betul-betul harus introspeksi diri. Ketika ada seorang istri yang ditegur oleh suaminya, maka istri ini harus mendengarkan dengan baik. Apa yang jangan sampai nama laki-laki kata, ibu ini itu buta, makin baca tempat tak pernah diperbohongan nanti masuk di bawah di mana, kenapa coba sih kamu? Kenapa tidak menjawab? Oh, berarti mungkin harus saya lapis dengan sisa merah anak kerudung. Ya, lama berarti makanya itu nggak apa-apa. Ikut akan laki tak wikan itu tak main yes itu tak pagi. Ikut itu tak pagi dia makanya jauh minta. Muslim aja tak baju biru tapi baju putih. Ada sih persoalan baju biru dia cari pagi. Kecuali memakai aja tak baju biru itu baju biru tak kafe imam Papua kali pada tu ya ada tempat. Jadi intinya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ketika kita mampu menjadi pribadi yang ikhlas. Yang kedua, ketika kita mampu lebih takut kepada Allah terhadap sesuatu. Yang ketiga, ketika kita bisa menjaga amanah
kita konsisten itu didasari dengan qalban syakiran, hati yang senantiasa bersyukur. Kebaikan yang kita lakukan hari ini, kebaikan yang kita lakukan saat ini, kebaikan yang pernah kita lakukan, jangan pernah berputus asa, karena suatu saat Allah akan hadirkan kebaikan itu menjadi solusi pada saat, waktu, kondisi dan situasi kita membutuhkan yang namanya solusi dari persoalan hidup kita. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.